Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Hari ini kita akan mendemonstrasikan cara penggunaan scan tool merek Lance tipe X341. Jadi pertama-tama scan tool Lance ini kita peruntukkan untuk mobil EV. Jadi kita di sini punya trainer, gasoline engine trainer yang tipe K3VE. Jadi ini engine Daihatsu K3VE, cc-nya 1300. Oke, pertama kita buka boxnya. Ini kuncinya kita tarik ke samping seperti ini. Pastikan merek Lance-nya ke atas, baru kita buka. Nah, inilah isi dari scan tool Lance. Ini tipenya X431, ini tipenya. Oke, kita buka dan kita keluarkan unit scan toolnya. Ini unit scan tool, kita ambil juga power supply-nya. Ini kabel untuk power supply. Dia di sini ada sambungan juga. Kalau scan tool ini dia tidak memberikan supply arus ke scan tool, maka kita perlu sambungan ini. Ini bisa disambung langsung ke listrik rumah biasa. Nih, gitu. Tapi ini untuk mobil Xenia atau Avanza dia bisa langsung, nggak perlu pakai tersambung. Nah, karena engine kita dia menggunakan DLC 16 pin, di sini bisa dilihat 16 pin, maka kita pilih juga dia di sini yang 16 pin. Maka kita ambil Toyota 16 pin. Walaupun engine-nya Daihatsu, tapi bisa digunakan soket Toyota 16 pin. Nih, Toyota 16 pin. Oke, sudah. Keperluannya sudah kita ambil, lalu kita tutup kembali. Jangan lupa dikunci. Kita letakkan di posisi yang aman, yang rasa-rasanya tidak mengganggu pekerjaan. Oke, setelah itu kita hubungkan yang ada power supply-nya, kita hubungkan ke scan tool. Nih, di bagian sini kita hubungkan. Jadi dia ada sisi yang pendek, ada yang panjang. Seperti ini, dia nggak sama. Kita samakan dia dengan soket yang ada di scan tool-nya. Oke. Seperti ini. Oke, kita pasang. Oke. Sudah kuat. Maka ini kita hubungkan nanti ke DLC-nya. Ini DLC. Bagian sini kita hubungkan ke power supply. Nah, ini bisa kita kunci. Kita kunci. Ini juga. Dia masangnya sama seperti masang infocus biasa gitu. Lalu ini kita pasang di sini. Nah, jangan terbalik juga, ada posisinya. Nah, oke. Kalau sudah kuat, bisa kita on-kan kunci kontak. Udah hidup. Panel indikatornya udah hidup. Di sini juga hidup lampu indikator, lampu powernya hidup. Kalau lampu power ini tidak hidup, baru kita gunakan yang ini. Kita sambungkan ke listrik rumah. Tapi kalau lampu indikatornya hidup ketika kita on-kan kunci kontak, berarti bisa langsung kita operasikan. Sebelum mengoperasikannya, kita sebaiknya menggunakan pennya. Pennya ada di bagian sini. Nah, kita keluarkan pennya untuk aksesnya nanti supaya lebih gampang. Lalu di sini ada tombol, memang agak samar. Ini tombol power. Kita hidupkan. Oke, udah hidup layarnya. Tapi di scan tool yang kita gunakan ini agak ada sedikit
trouble. Oke, ini ada pemberitahuan, tapi kita tahan aja, nggak apa-apa, ini normal. Oke, setelah keluar halaman awal dari launch-nya, kita klik yang tombol start bagian bawah sini. Nah, kita klik yang start. Lalu di sini ada informasi tentang scan tool-nya. Ada GAC. Nah, kita kalau mau lakukan scan, kita pilih GAC. Lalu di sini keluar GD scan, kita klik GD scan. Baru dia masuk ke dalam sistem Launch X431-nya. Oke. Lalu sudah tampil tombol start, kita klik start. Pilih mereknya. Nah, kita di sini pilih yang Toyota. Oke. Toyota. Kita klik nih. Toyota Lexus V33.01. Lalu kita oke kan. Oke. Oke, kita oke kan. Lalu dia akan melakukan reset smartbox-nya. Kita tunggu dia sampai sukses semuanya. Ini ada barnya, loadingnya. Tunggu dia sampai penuh. Nah, setelah keluar tombol OK, kita klik OK. Nah, di sini kita melakukan pemilihan konektor. Tadi kita menggunakan yang Toyota 16 pin. Di bawahnya ada MOBD2. Jadi kalau kita menggunakan soket OBD2, maka ini yang akan kita klik. Tapi karena kita tidak menggunakan OBD2, maka kita pilih konektor yang lain. Maka di sini klik. Oke, sini ada pilihan Toyota 17, artinya dia 17 pin. Di sini juga Toyota 22 pin. Nah, karena kita menggunakan yang 16 pin, maka kita klik Toyota 16 pin. Nah, di sini kita pilih Japan area. Oke, kita mau scan engine, tapi di sini dia tidak ada engine karena engine dia termasuk ke dalam powertrain pada sistemnya. Sekarang kita hidupkan engine-nya. Oke, sekarang engine-nya kita hidupkan. Oke, engine-nya sudah hidup. Kita jauhkan jaraknya dari engine sedikit. Oke, nampak powertrain. Kita klik powertrainnya. Udah. Oke, di sini ada beberapa yang bisa dibacanya. Engine and ECT, ada CSS, ada XP dan yang lain-lainnya. Kita pilih yang Engine and ECT. Oke, tunggu entering system, dia masuk ke dalam sistem ECU dulu. Dia akan mencoba masuk ke dalam sistem ECU-nya. Kita tunggu beberapa saat. Ini kadang dia memang memakan beberapa waktu untuk bisa masuk ke dalam sistem ECU-nya. Oke, ketika ID-nya sudah keluar, di sini sudah keluar tombol OK. Nah, di sini OK. Sudah keluar, berarti dia sudah berhasil masuk ke dalam sistem ECU. Maka kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada read file data. Read file data ini kita gunakan ketika ada beberapa trouble pada engine seperti sensornya rusak atau apa. Bisa kita baca di sini. Kita klik read file data. Nah, di sini akan keluar no fault data, artinya tidak ada kerusakan pada sensor-sensor yang ada pada engine K3PE yang kita kerjakan sekarang.
Kalau ada, nanti di sini akan keluar kodenya gitu. Lalu kita klik OK. Kalau ada kerusakan pada sensor, maka harus kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Jadi walaupun sensornya sudah diganti, kadang ECU tidak mendeteksi kalau sensor itu sudah bagus. Maka harus kita erase. Nah, di sini keluar erase success. Artinya dia sudah beranggapan kalau seluruh sensornya sudah bagus. Lalu kita OK kan. Di bawahnya lagi ada read current data. Artinya ini pembacaan aktual dari sensor-sensor sekarang. Dari sensor maupun aktuatornya nanti. Kita klik read current data. Nah, di sini ada coolant temperature sensor. Jadi dia mendeteksi atau membaca data yang didapat oleh sensor ECT atau engine coolant temperature. Berapa sensor coolantnya? Berapa temperatur coolantnya? Kita klik di sini. Oke. Nah, bisa kita klik beberapa. Oke, lalu kita print. Oh, tunggu. Tadi yang pack down yang terklik. Coba kita back dulu. Get all data. Kita ambil aja satu sensor tentang coolant. Setelah itu kita OK kan. Maka di sini langsung terbaca coolant temperatur sensornya 103 derajat Celcius. Berarti sekarang coolantnya lagi suhu coolantnya 103 derajat. Coba kita back, lalu kita ambil satu-satu. Nah, klik semuanya. Mana yang kita butuhkan? Oke, kita butuh coolant MAP, berapa tekanan udara yang masuk ke intake. Di sini dia intake MAP. Lalu engine speed, berapa RPM engine-nya sekarang. Lalu vehicle speed, ini kecepatan kendaraan, katanya nggak perlu. Lalu ada ignition timing, waktu pengapiannya. Lalu intake air, ini intake air temperature, berapa suhu udara yang masuk. Lalu absolute throttle pressure, throttle position, ini dia mendeteksi berapa pembukaan dari katup throttle. Lalu kita back down. Mana yang kita butuhkan lagi? Baterai, tegangan baterai. Lalu ada injection time. Nah, ini berapa injection time-nya. Oke, itu dulu. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil pembacaan yang item-item yang sudah kita klik tadi. Nah, dibacanya seluruhnya ke bawah. Bisa kita print nih. Langsung aja kita klik print. Oke. Nah, di sini akan keluar. Nah, langsung keluar hasil print out-nya. Oke. Bisa dilihat di sini. Nah. Ini kode, ini scan tool-nya, merek scan tool. Ini ID smartboard-nya. Ini tanggal dan jam sekarang. Tapi ini nggak update. Nah, ini tahunnya malah tahun 2021. Lalu di bawahnya ada data smart. Nah, ini yang data yang kita pilih tadi. Coolant temperaturnya di 105, MAP-nya di 36 kPa atau kilopascal. Lalu engine speed-nya di 734 RPM. Nah, lalu ignition timing-nya atau derajat pengapiannya di 4 derajat. Nah, di 4 derajat. Lalu ini adalah intake air temperatur sensor. Jadi suhu udara yang masuk ke saluran intake manifold adalah 47 derajat Celcius. Nah, ini dia.
Lalu di bawahnya ada absolute throttle di 0%. Artinya sekarang katup throttle-nya nggak terbuka. Nah, jadi dia satuannya nanti persen. Terbukanya 30% kah atau terbuka 100% kah? Tapi karena dia ideal, kita belum membuka throttle, maka dia di sini hasil pengukurannya 0%. Ini baterai voltage atau tegangan yang masuk ke baterai atau tegangan baterai sekarang di 13,03 volt. Kenapa lebih dari 12? Baterai kita 12 volt. Kenapa dia membacanya lebih dari 12? Karena sistem pengisiannya atau charging sistemnya lagi bekerja. Lalu di bawahnya ada injection timing di 2,94 SM. SM ini satuannya yaitu millisecond. Jadi setiap 2,94 milisekund terjadi penginjeksian bahan bakar. Oke, seperti itu. Lalu setelah kita dapat datanya, ini kita klik home. Oke, kita klik home. Oke. Udah kita klik home. Kita klik back. Ini dia minta verifikasi reliquid, apa kita mau betul-betul ingin untuk keluar. Kita klik yes. Ini kita klik back lagi. Nah, klik back lagi. Di sini ada perintah untuk keluar. Quit, kita ingin keluar, maka kita kembali dia ke halaman awal. Untuk mematikannya, untuk safety jangan langsung cabut dari engine, dari DLC. Kita klik start dulu, pilih turn off. Oke, turn off. Dia minta verifikasi lagi, mau betul-betul mau dimatikan atau gimana. Kita klik yes. Nah, setelah dia mati, baru engine-nya kita off-kan. Jangan langsung cabut di sini, matikan dulu engine-nya. Setelah engine mati, baru kita cabut konektor. Nah, oke. DLC-nya kita cabut. Oke. Ini bisa kita ambil, kita sobek. Oke, data inilah yang nanti akan siswa gunakan saat UKK. Jadi data ini nanti akan dimasukkan ke report sheet saat UKK. Oke, mungkin itu saja untuk demonstrasi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga siswa sekalian mampu untuk mengoperasikan Kentul IP LAMP 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.